Assalamualaikum, hello everyone. Kembali lagi di channel saya, Sofia Mukhtar, untuk mempraktekkan tugas dari bimbingan dan konseling untuk melaksanakan dan juga untuk kalian menyaksikan di Cekidot. Hello. Dari pembukaan tadi, di sini saya akan mempraktekkan terapi dari bimbingan dan konseling. Sebelum melaksanakan prakteknya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori tersebut. Di sini saya mengambil teori Gestalt, di salah satunya ialah empty chair, yang artinya kursi kosong atau bangku kosong. Empty chair tersebut melibatkan penggunaan kursi kosong untuk si klien atau si konseli bisa mengekspresikan emosi, konflik, bahkan pikiran sendiri yang tidak bisa terselesaikan. Dan si klien diminta untuk membayangkan aspek ataupun dari objek untuk berkomunikasi di depan dia dengan cara menggunakan bangku kosong. Tujuan ini untuk bagaimana dia mengekspresikan agar dia lega, agar dia lega, tidak terlalu stres untuk berlarut-larut dalam permasalahan tersebut. Dan di sini ada pun underdog dan juga top dog. Jadi kita sebagai konselor hanya bisa mengarahkan bagaimana dia untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Arti dari underdog sendiri yaitu sebagai klien atau sebagai saya sebagai permasalahan yang memiliki permasalahan, memiliki pikiran yang sangat jenuh sampai dia tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Itu dinamakan underdog yang memiliki permasalahan. Yang kedua ialah top dog. Top dog yang artinya dari aspek atau objek yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang membuat kita merasa kayak aku tidak suka dengan dia. Kenapa sih aku dikucilkan? Kenapa aku dibully? Jadi ada lawan jenis yang membuat si underdog menjadi down, yaitu yang dinamakan top dog. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Sekarang kita akan melaksanakan atau mempraktekkan dari teknik teori empty chair. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah suasananya senang ataupun bagaimana? Dan juga ada keperluan apa Anda di sini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Mukhtar. Di sini saya ingin meminta solusi kepada Mbak dengan permasalahan saya di akhir-akhir hari ini, Mbak. Oke, baik. Akan saya dengarkan terlebih dahulu apa perlu kesah Mbak Sofia kepada saya. Jadi begini, saya memiliki permasalahan pribadi, Mbak, dari keluarga saya juga, terutama di rumah. Saya merasa tidak nyaman dengan obrolan kedua orang tua saya. Apalagi kata orang-orang, saya enak ya kamu, apa-apa diturutin, apa-apa minta begini. Tapi mereka tidak tahu saya di dalamnya bagaimana. Saya merasa kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua saya. Walaupun finansial saya tercukupi dari kedua orang tua, tapi tidak cukup dengan finansial saja. Saya juga ingin mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari kedua orang tua. Tapi mereka tidak mengerti, bahkan mereka tidak pernah bertanya bagaimana keadaan saya saat ini,
apa kamu saat ini bahagia atau tidak, itu tidak sama sekali. Bahkan mereka tidak memperhatikan saya, bagaimana perkembangan saya saat perkuliahan, saat bekerja, saat apa. Mereka tidak bertanya itu sama sekali kepada saya. Sampai-sampai saya ingin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sesimpel itu. Bahkan saya capek seperti itu terus. Saya datang ke sini untuk bercerita itu kepada Mbak. Apakah ada solusi dari Mbak untuk saya? Oh, jadi permasalahan dari Mbak Sofia tentang keluarga Mbak yang kurangnya perhatian kepada Mbak. Mungkin solusi dari saya ya, coba saja Mbak untuk mencoba berkomunikasi kepada kedua orang tua Mbak, yang terutama kepada ibu terlebih dahulu, tentang tanya-tanya yang sepele. Bagaimana Bu tadi saat bekerja? Tanya kepada ayah, bagaimana tadi saat bekerja juga ya? Apakah ada permasalahan ataupun ada kendala, ataupun bekerja dengan bahagia? Mencoba untuk bertanya-bertanya hal-hal yang sepele. Mungkin itu bisa membuat Anda dan juga kedua orang tua Anda menjadi lebih dekat dan mendapatkan perhatian yang lebih baik. Baik, jika kalau dalam berkomunikasi tersebut Mbak masih kurang serak ataupun kurang lega, di sini saya akan memberikan praktek dari teori Gestalt, yaitu MP Care, di mana ada pun kursi kosong. Nanti begini teknisnya, Mbak. Sini bangku kosong yang tadi saya duduki akan saya berubah bentuk menjadi seperti ini dan berhadapan kepada dengan Mbak. Jadi Mbak di sini kan tadi sudah bercerita dengan saya panjang kali lebar. Mbak di sini membayangkan kalau dari sini itu kedua orang tua Mbak. Bayangkan saja Mbak duduk di sini dan saya sebagai orang tua Mbak, tapi itu hanya bayangan Mbak saja. Di sini saya hanya cuma melihat, bayangkan saya tidak ada. Seperti kalian berbicara 6 mata dengan kedua orang tua. Mbak harus berkomunikasi apa yang ingin Mbak omongkan kepada kedua orang tua Mbak secara langsung. Unek-unek yang membuat Mbak menjadi tidak nyaman, yang membuat Mbak katanya tidak mendapatkan perhatian kepada kedua orang tua Mbak. Jadi di sini Mbak bisa menjelaskan atau membayangkan kalau di sini kedua orang tua Mbak. Baik, bisa dilaksanakan sekarang ya Mbak ya. Saya akan melakukan ekspresi saya membayangkan untuk kedua orang tua saya. Ibu, Bapak, kenapa sih tidak mau sama sekali untuk memperhatikan aku? Aku tidak cukup untuk finansial saja. Aku juga ingin perhatian dari Bapak dan Ibu juga. Kenapa kalian tidak pengertian dengan aku, Bu, Pak? Aku ingin seperti teman-teman yang lain, ditanyain hal-hal sepele. Bagaimana hari ini? Apakah ceria ataupun sedih? Coba cerita dengan Ibu. Aku ingin seperti itu, Bu, Pak. Tolong beri aku perhatian sesimpel itu saja. Aku cukup itu, Bu, Pak. Jangan cukup finansial saja. Aku juga butuh kasih sayang. Aku mohon perhatian dari kalian. Baik, setelah Mbak mengungkapkan tersebut, Mbak harus pindah di sini dan Mbak menjadi kedua orang tua Mbak. Baik itu ibu ataupun bapak dari kedua orang tua Mbak. Jadi Mbak pindah ke tempat bangku kosong ini untuk seolah-olah mereka berpendapat kenapa tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada Mbak. Boleh dilaksanakan sekarang ya Mbak.
Nak, Sofia, bukannya ibu dan bapak tidak perhatian, tidak sayang kepada kamu, tapi ibu dan bapak ingin kamu memiliki masa depan yang cerah, memiliki pendidikan yang tinggi, tidak direndahkan kepada orang-orang ataupun tetangga kamu. Nak, ibu dan bapak cuma berpikiran seperti itu, tidak ingin melibatkan kamu ataupun tidak sama sekali mempunyai pikiran untuk membuang kamu, bahkan tidak punya pikiran, tidak memiliki kasih sayang. Cukup itu, ibu ingin kamu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tapi aku tidak butuh itu, Bu. Aku butuh kasih sayang ibu. Mentalku hampir saja down hanya gara-gara ibu dan bapak tidak perhatian sama sekali ke aku, Bu. Aku mohon, dari sini aku ingin sekali mendapatkan perhatian yang lebih dari kalian. Baik, Nak. Ibu dan bapak akan berusaha untuk menjadi dan bisa perhatian lagi ke kamu. Maafkan bapak dan ibu ya, Nak. Baik, mungkin cukup itu terapi yang dinamakan NP-Care, terapi teknik bangku kosong, untuk kamu menyelesaikan permasalahan kamu dengan cara mengekspresikan perasaanmu dengan bangku kosong tersebut. Mungkin itu saja prakteknya ya, Mbak ya. Mungkin cukup itu saja terapi ataupun yang bisa saya bantu untuk permasalahan pribadi Mbak, dan semoga bisa menjadi yang lebih baik. Bagaimana perasaan Mbak setelah melaksanakan terapi seperti ini? Alhamdulillah, untuk terapi tadi saya merasa lebih baik, Mbak, dan semoga saya nanti bisa menyelesaikan masalah saya dengan kedua orang tua saya, dan semoga saya bisa berbicara langsung dengan kedua orang tua saya. Terima kasih atas perhatiannya ya, Mbak, dan terima kasih atas mendengarkan secara partisipasi untuk permasalahan saya. Saya masih ada kepentingan terlebih dahulu. Saya mohon maaf ya. Terima kasih sekali. Saya izin pamit terlebih dahulu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Sofia. Semoga kamu menjadi lebih baik, bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih dan bisa berkonsultasi dengan saya. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Mungkin dari permasalahan tersebut kita bisa mengambil hikmahnya untuk bisa terbuka kepada kedua orang tua kita. Jangan terpendam sendiri agar mental kita tetap sehat, bahkan tidak menjadi orang stres. Mungkin itu saja praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.